Audio Jungle. Audio Jungle. Ini Dr. Kurnia akan memaparkan judul Janganlah Diputar Wajahmu Menuju. Ya, ini tentu dalam artinya ya, dalam berbagai aspek ya. Oleh karena itu nanti dapat kita ikuti bersama. Kami persilakan kepada Dr. Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat, ridhonya, kasih sayangnya, nikmat dan kemuliaannya, tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran, tidak ada putus-putusnya kita akan mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan Al-Quran. Yang insya Allah akan tercapailah tujuan Al-Quran sebagai syafaat, salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata untuk tersegaranya, tercapainya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita akan membahas jangan sampai kita diputar dari tujuan lurus kita itu menjadi bengkok, ya, melihat samping kiri atau balik lagi ke belakang. Ya. Jadi udah jelas. Kalau tujuan kita itu adalah maju ke depan, yang lurus terus, ya, yang mempersingkat semuanya, ya, terus jalankan. Jangan kita meleng kiri, jangan kita meleng kanan, ya. Terus apalagi sampai balik ke belakang. Karena kalau seandainya kita seperti itu, kita yang rugi sendiri. Ya, takutnya kita terpesona waktu melengok sana, melengok sini. Dan itu udah jelaskan di Al-Quran, ya. Banyak sekali ayatnya. Ya. Nah, jadi itu sana istiqomahlah untuk menuju ke depan. Ya. Karena kalau kita udah istiqomah seperti itu, kita sudah berjanji, seperti janji di waktu sholat, surat 6 ayat 79, surat 6 ayat 162, ini wajahtu, inna sholati, wa nusuki, wa mayaya, wa mamati. Semuanya ini adalah untuk Allah, udah kita jalanin aja. Ya, jangan jalan perjalanan itu, kita nih, ini seperti surat 15 ayat 88, baca deh. Din, Api, atau Udin, Hairudin. Ya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 15 Al-Hijr ayat 86. 88. 88. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah sekali-kali engkau hai Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara kamu, di antara mereka itu orang kafir. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Astagfirullahaladzim. Kita nggak boleh lihat dalam perjalanan kita itu melihat sebuah kemewahan dunia, sebuah ini segala macam. Apalagi kita sampai tergoda dengan kehidupan dunia. Ini dijelaskan di surat 35 ayat 5 sampai baca. Sungguh janji Allah itu pasti. Oleh karena itu kamu jangan tergoda oleh kehidupan dunia atau setan. Baca din. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 35 Fatir ayat 5. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Shadaqallahul azim. Caranya bagaimana setan itu menggoda? Ya, yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Ya,
Surah 27 ayat 4 sampai 5 baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 27, surat An-Naml ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, Allah jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Sadaqallahul azim. Itu kalau cerita nggak bisa bisnis, ya. Nah, jadi ya udahlah, kita istiqomah aja lah, jalannya ke depan. Hidup ini adalah perjalanan yang tidak diketahui kapan waktu berakhir. Bisa secara tidak tiba-tiba berhenti dengan kematian, ketidakberdayaan, atau karena musibah. Sedangkan manusia berjanji ke dunia beserta perbekalannya untuk ditujukan semata-mata karena Allah. Jalan ke sana jangan sampai dibengkokkan atau diarahkan ke belakang dengan pandangan yang menakjubkan di segala sisi, sehingga tertutup terus menuju kesesatan, penderitaan dunia dan akhirat. Marilah sekali lagi jangan terpengaruh dalam perjalanan tersebut. Tetaplah fokus menuju ke depan dengan pembimbing bekal Al-Quran. Pembimbing dengan seluruh kemutlakan, penuh dengan kepastian, tanpa keraguan. Itulah jalan yang menuju Al-Quran dengan contoh Rasulullah SAW. Manusia termulia dan umat termulia yang mengikutinya, yang selalu mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan dimanapun dengan aktivitas Al-Quran. Aktivitas yang sangat mengguncang seluruh dunia, ya, dengan rahmat, karunia, kemuliaan, kebenaran, kejujuran ilmunya, ya, membimbing dengan sangat mudah, penuh inspirasi, tidak habis idenya dengan sebanyak 8 lautan atau lebih. Kekuatan isinya sangat luar biasa, sehingga seluruh alam beserta isinya takut untuk menjalankannya. Takut nantinya untuk diminta pertanggungjawabannya. Hanya manusia yang bodoh dan zalim yang berani menerimanya. Marilah terus menuju jalan lurus secara kafah, secara menyeluruh dengan mengetahui makna dan menjalankannya. Ya, ingat, ya, jangan sampai kita dibalikan seperti surat 4 ayat 47. Orang yang telah diberi kitab beriman kepada apa yang telah kami turunkan Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu. Sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, kami putar ke belakang, atau kami laknat. Sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat. Itu. Atau jangan sampai kita menghalang-halangi orang yang lagi jalan lurus, lagi asik-asik jalan lurus, kemudian kita menjadi penghalang atau menjadi pembengkok, ya, agar jalan itu bengkok. Jangan, karena kalau kita seperti itu, ya, kita menghalang-halangi dan mengarahkan orang yang mau jalan lurus menuju jalan bengkok, Allah yang yang ngikutin, ya, akan ditujukan jalan lurus lagi, ya. Kemudian yang yang menggodanya ini amal ibadahnya takutnya hilang, ya. Dan itu udah jelaskan di surat 4 ayat 168 169 baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4. Surah An-Nisa ayat 168. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 167 aja di. Ya, 167. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, kecuali jalan ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Shadaqallahul azim. Jadi mantap kan nih jalan ke depan. Jangan melengok sana, melengok sini, apalagi berbalik ke belakang. Ya, nah ini yang kita sekali lagi untuk tahu seperti itu cuma satu, dengan Al-Quran, nggak ada jalan lain, dengan Al-Quran. Sehingga kita tidak terpengaruh, ya, kita tetap ke depan terus.
ya, sehingga tidak pernah kembali ke jalan yang lurus. Kalau kita udah belok, udah nggak bisa balik, ya. Kalau kita nggak mau merubahnya lagi, ya. Dan itu dijelaskan tadi surat 4 ayat 167, 169, ya. Atau 231 beribadahlah dengan ikhlas pada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mau persekutukan Allah, seakan-akan dia jatuh dari langit, disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh, menyimpang semua. Ya, nah, dan yang paling takut nih kalau kita nggak sadar, ya, amal ibadah orang yang membengkokkan itu takutnya hilang semuanya, terhapus. Ya, nah, coba bayangkan. Ya, kalau kita nih di sini nih ada nih jalan tol yang lurus sama yang bengkok-bengkok, lebih cepat mana? Jalan yang lurus kan? Ya. Nah, jadi dalam semua kegiatan aktivitas itu ya terserahlah orang mau bikin bengkok-bengkok itu duit proyek apa segala macam ya silakan aja. Tapi berani nggak mempertanggungjawabkannya itu di hadapan Allah? Ya. Nah, kalau nggak berani, hati-hati. Karena seluruh pikiran-pikiran yang tidak berdasarkan pemikiran Al-Quran akan diminta pertanggungjawabannya di sama Allah. Ya, terus. Ya, siapakah orang yang seperti itu? Yaitu seorang orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami. Merasa puas dengan kehidupan dunia, merasa tentram dengan kehidupan itu. Dan orang yang melahirkan ayat-ayat kami. Mereka itu tempatnya di neraka. Karena apa yang telah mereka lakukan. Atau mereka merubah kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Orang yang membeli akhirat dengan dunia. Ya, orang yang ini. Jadi dunia ini nggak bisa dikontrol karena dia melupakan akhirat. Seharusnya dunia ini dipakai untuk gapaian menuju akhirat. Semuanya sebagai amanah sehingga kita akan selamat. Ya, orang cerdas yaitu berilmu tidak akan tertipu dengan dunia. Ya, jadi udah jelas. Pencinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. Kesedihan, kegelisahan yang terus-menerus, kecapean, keletihan yang berkelanjutan, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Ya, Imam Ibnu Qayyim. Terus, ya, mereka melupakan Al-Quran sebagai petunjuk kebenaran mutlak. Ya, kenapa? Mereka nggak tahu. Karena Al-Quran ini kebenaran mutlak. Semuanya akan terbukti dengan perjalanan waktu. Ya, apabila kita melanggar akan terbukti. Semuanya akan terbukti. Cuman perjalanan waktunya itu kapan akan terbukti, kita nggak ada yang tahu. Kalau kita nggak tahu segala macam, mulailah kita mempersiapkan diri hanya dengan Al-Quran. Ya, nah ini yang penting. Makanya kebenaran itu dari Tuhan, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Oleh karena itu kita nggak boleh ragu. Surat 39 ayat 2, surat 39 ayat 1, itu kebenaran Al-Quran. Ya, sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Makanya kita sudah terus dilatih dengan berjanji di waktu sholat. Tapi setelah selesai sholat, kita lupa. Ya, seharusnya kita terus dengan kalimat Al-Qurannya. Ya, nah terus ingat, jangan melepaskan sekali-sekali Al-Quran. Begitu kita melepaskan Al-Quran, kata Allah, setan beserta pasukannya itu akan mengubar kita. Ya, pasukannya ada yang berkuda, ada yang berjalan kaki, dan seterusnya. Dan mereka masuk nih dari atas, bawah, segala macam, dari depan dan belakang. Ya, sehingga apa? Tergoda. Ingat, ya kita jangan sok jago lah. Ya, otak kita itu kecil. Bumi ini aja kalau dilihat dari matahari aja sebesar pasir. Apalagi manusianya, apalagi otaknya. Jadi jangan coba-coba berfilosofi dengan filosofi dunia. Pasti gagal. Pasti gagal. Ya, pasti gagal. Ya, kalau nggak mau gagal segala macam mau jadi yang super istimewa ya harus dengan dibimbing Al-Quran. Ya ada jalan lain. Ya, ingat. Ya, orang yang kenapa seperti itu? Yaitu yang menjadikan hawa nafsunya atau akalnya sebagai Tuhannya.
Sehingga manusia yang tidak berfilosofi Al-Quran ini gampang terbelokkan. Kenapa? Setan sebagai pedomannya, sehingga dia bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Ya, sehingga dia apa? Ya, lupa kepada Allah. Sehingga mereka lupa akan dirinya sendiri. Ya, dia nggak tahu tujuannya itu untuk apa semua itu. Mereka itulah orang yang fasik, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dengan sepengetahuan Allah. Ya, nah, sehingga dia terkunci semuanya, dia terkunci, nggak bisa balik lagi. Ya, terkunci nggak bisa balik lagi. Makanya diibaratkan apa? Seperti mayat berjalan. Ya Allah, malu banget kita. Ya, karena apa, nggak bisa mendengar, nggak bisa ngapa-ngapain, seperti mayat. Makanya Allah bilang di surat Ar-Rum ayat 52, 53, baca deh. Surat Ar-Rum ayat 52, 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 30, Surat Ar-Rum ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami. Sadaqallahul azim. Walaupun engkau doakan 80 kali Rasul Muhammad. Ya, surah 9 ayat 80, baca dulu. Ya, 70 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah surat 9 ayat 80. 70 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama saja engkau, hai Muhammad, memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Sadaqallahul azim. Ya. Jadi hati-hati sekali lagi. Terus. Nah, kalau kita tidak berfilosofi Al-Quran, kita pasti gagal. Sesungguhnya orang yang mengingkari Al-Quran, pasti Al-Quran disampaikan kepada mereka, pasti akan celaka. Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu, pada masa yang akan datang. Yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana, maha terpuji. Karena apa? Yang diujinya ini kebalikan dengan penampilan. Yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi Allah. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi Allah. Ya. Ini ada sajaknya MH Ainul Majid. Aku manusia rakus. Seluruh kekayaan bumi ku anggap bukan milik Tuhan, melainkan fasilitas alam untuk kerakusan. Aku mau kekayaan 9 naga. Ku ambil alih, tapi itu konyol dan dungu. Aku hanya perlu makan 2 piring sehari. Tidur cukup dengan 1 kasur. Keserakahan tidak terletak di jabatan dan kekayaan, melainkan berupa kanker ganas di dalam kami. Aku orang yang sangat rakus, tetapi kerakusan tidak bisa diaplikasikan kecuali membakar hidupku dengan api dari dalam jiwaku sendiri. Maka aku putuskan menjadi abdan abdia saja, menjadi rakyat kecil dan orang biasa yang hidup cukup dengan 1 pekerjaan, mengabdi dan menyayangi, mengamankan dan menggembirakan. Ya, terus. Ya, berhati-hatilah dengan setiap pemberian Allah, karena semuanya itu adalah amanat. Ya, kita dikasih harta, dikasih anak, itu amanat. Makanya dibilang, wahai manusia,
Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanat yang aku berikan padamu. Ya, tahulah bahwa harta dan semuanya itu adalah cobaan. Sisi Allah lah yang terbaik. Ya, kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian nanti semuanya. Kesaksian dari tubuhmu. Ya, jangan sampai semuanya ini yang aku kasih amanat itu menjadi bahan bakar api neraka. Surah 72 ayat 15. Ya, jadi sekali lagi ya, jangan sampai kita terbelokkan ya dalam perjalanan hidup di dunia ini. Ingat ya, ingat sekali lagi ya, semua titipan itu punya Allah, termasuk nyawanya kita. Bagaimana kamu pada Allah dan Rasul-Nya, infakkan di jalan Allah sebagian dari harta yang telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan harta di jalan Allah mendapat pahala yang besar. Yang tadi lagi surat ini 8 ayat 27 28 itu amanat. Jadi amanat itu harus digunakan untuk mencari pahala akhirat. Surat 28 ayat 77 untuk persiapan masa depan. Ya, untuk persiapan ini semua. Jangan sampai kita tergoda atau melengos. Ya, apalagi merubah arah. Ya Allah. Ya, ketika engkau akan takut kehilangan sesuatu, sejatinya engkau sedang lupa bahwa tak ada yang melekat pada dirimu saat ini, melainkan ia hanya sekedar titipan. Dan semuanya ini akan kita tinggalkan. Badan kita yang tadinya gagah, udah penampilannya, garis-garis ketuanya udah ada, tanda-tanda ketuanya udah ada, semuanya kita tinggalkan. Anak yang tadinya ini, kita jadi ini, akhirnya jadi apa, yang kita menyenangkan kita, wah sekarang udah jadi apa, malah Musuh. menyusahkan kita segala macam ya, semuanya di kita tinggalkan dan belum nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ini yang kita takut ya. Oleh karena itu sekali lagi ya, baca itu Al-Quran dan dimengertikan ya. Apalah ya tadaburna Qur'ana am ala kulubin akfaluha. Begitu kita nggak ngerti, kita bisa dibelokkan, ditutup semuanya ya, sehingga tersumbat semua panca indera kita. Kami jadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Apabila engkau menyebut Tuhanmu saja, dalam Al-Quran mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Sehingga apa dia? Makhluk bergerak bernyawa yang paling buruk di hadapan Allah. Ya, kita lihat nih, ya, burung beo nih. Ya, burung beo tuh itu bisa bicara. Burung beo termasuk hewan dengan spesies yang cukup banyak, sehingga mencapai 18.000 spesies yang terbagi menjadi beberapa jenis seperti burung beo segala macam ini. Kecerdasan burung beo berasal dari struktur otak yang mirip dengan hewan primata. Lidah burung beo bisa membedakan beberapa huruf vokal sehingga dapat mengucapkan kata seperti yang diucapkan manusia. Ya, nah, jadi kita mulai belajar ini dari filosofi alam ini. Ya, filosofi di mana yang diajarkan pertama siapa Din? Qabil ya, anaknya Nabi Adam sama Oh, burung Kabil dan gagak. Kabil. Burung Ya, gagak. surat 5 ayat 31. Udah jelas itu. Ya, kita belajarlah. Jangan sampai kita yang statusnya lebih tinggi ini menjadi lebih rendah daripada binatang. Ya, ingat. Jadi kalau kita mau baca buku Al-Quran itu sekali lagi harus ngerti dan dipraktikkan. Ya, kenapa? Kalau enggak kita seperti keledai membawa buku atau seperti anjing yang menjulurkan lidahnya surat 7 ayat 176. Ya, oleh karena itu sekali lagi sucikanlah dalam segala aktivitas itu dengan kalimat Al-Quran. Ya, orang yang salah mencucikan jiwa itu dengan Al-Quran, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ya, jadi udah jelas nih, rangkaian ayatnya udah jelas. Pengetahuan tanpa penerapan. Ya, orang-orang yang nggak mengerti itu semua akan menganggap Al-Quran ini ketinggalan zaman. Ya, sekarang kita lihat, betulkah Al-Quran ini ketinggalan zaman? Enggak. Ya, mayatnya Firaun aja baru sekarang kelihatan.
abad 19. Ya, pertanyaannya, ya ketinggalan zaman nggak? Menyeberang dari zaman Nabi Isa, zaman zaman Nabi Musa sampai sekarang. Ya, lihat aja ya surat 35 ayat 27. Ya, air dari langit, kami hasilkan buah-buahan yang mereka ini macamnya, terus udah gitu tumbuh-tumbuhan yang di atas bukit warnanya macam-macam sehingga membentuk garis-garis di gunung bukit-bukit. Ya, kemudian surat 35 ayat 12 ada air yang dua rasa, ya air yang tawar, air yang asin. Pertanyaannya, benarkah Al-Quran ini ketinggalan zaman? Akhirnya apa? Ya, dia lihat akhirnya Profesor siapa Catmore, Profesor William Brown, Profesor Ives Costello masuk Islam gara-gara melihat Al-Quran yang menyeberang beberapa abad. Ya, nah kita sementara kita meninggalkan Al-Quran. Ya, kita berdasarkan akal. Bahkan mereka saya bikin kayak Profesor Catmore ini, dia bikin apa? The Miracle of Al-Quran. Mana kita? Ya, Profesor William belum bikin lagi di bukunya banyak. Ya, sekarang pertanyaannya, mau nggak kita dibimbing oleh Al-Quran? Karena kalau seandainya kita tidak dibimbing dengan Al-Quran, banyak waktu yang terbuang. Ya, banyak waktu yang terbuang. Kita nggak sadar. Ya, banyak waktu. Bagaimana kita mau lihat alam ini? Nggak bakal bisa. Ya, nah sekarang kita lihat. Ya, orang beranggapan ya, kita selama ini ya beranggapan bahwa bumi mengelilingi matahari. Seharusnya matahari mengelilingi bumi. Kita pakai terus, ya. Akhirnya apa? Kita meyakini itu, padahal di Al-Qur'an ada nih. Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur. Datangkanlah wahai Namrud dari barat. Ya, kita lihat nih. Kalau seandainya bumi mengelilingi matahari, dia harus mempunyai kecepatan sekian jam. Akibatnya apa? Kita semua terpental. Ya, nggak ada kehidupan, nggak ada ini, semuanya serba terpental semua. Seperti gasing, nggak gasing itu ya suara kenceng, kita putar, ya udah mental semua. Oh, udah bilang itu kan ada gaya gravitasi, mana bisa gaya gravitasi? Jangan-jangan karena gravitasinya kelebihan, kita bergerak aja nggak bisa, angkat tangan aja nggak bisa. Ya, jadi udah jelas. Ya. Jadi kalau udah jelas banyak kesalahan-kesalahan kita masa lalu dengan kalimat, dengan filosofi akal, balikan lagi dengan Al-Quran. Ya, jangan kita melenceng. Ya, jadi Al-Quran ini adalah ilmunya Allah. Ya, untuk membatasi keterbatasan manusia. Makanya Allah bilang, walaqad jinahum bil kitabi fasalnahu alaimin udah warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu ilmunya Allah yang tahu akan kelemahan manusia, supaya dia meringankan, ya, sesuai fitrah. Sesudah itu karena Allah tahu, yaitu dibuat dari mulai tanah segala macam, Allah tahu. Jadi kalau kita dikasih buku petunjuk yang sangat istimewa, jangan kita tinggalkan, jangan kita berbalik Allah untuk menjalankan sesuatu itu dengan akal, karena akal manusia itu terbatas. Hanya dengan akal bimbingan Al-Quran inilah adalah sesuatu yang istimewa. Ya, dong. Ya, terus kita lihat volume otak dibandingkan alam ini sangat kecil. Ya, bumi dibandingkan planet lain hanya sebutir pasir. Apalagi seluruh otak manusia, umur yang terbatas. Apakah bisa menganalisa alam ini seluas ini? Al-Quran. Ya, semuanya ini kalimat Al-Quran. Ya, jadi kalau kesimpulan seperti itu, kalau saya pribadi, ya mudah-mudahan yang lain pun ngikutin, ya, mulailah beralih dengan kalimat Al-Quran. Jadi jangan dibengkokkan dengan dunia ini. Ya, nah kita lihat, ya, kita dituntun oleh ilmu yang sangat istimewa, yaitu mukjizat Al-Quran melebihi mukjizat-mukjizat sebelumnya. Ya,
yang membuat iri orang-orang dahulu. Kenapa diturunkan kok kepada Rasulullah, pada Muhammad yang tidak bisa tulis baca? Ya, nah makanya dibilang di surat 43 ayat 31 baca Din. Kenapa Auzubillah. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah yang nggak bisa tulis baca? Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 43 ayat 31. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar yaitu yang kaya dan berpengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini, yaitu antara Mekah dan Taif. Sadaqallahul Ya. Surat 46 ayat 11 baca Din. Surat 46, surat Al-Ahqaf ayat 4, ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahqaf ayat 11. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami beriman kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat tunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Sadaqallahul azim. Surat 10 ayat 2 Din. Kenapa kamu dengki atau iri? Al-Quran itu turun kepada Rasul Muhammad. Surat 10 ayat 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini Muhammad ini benar-benar pesihir. Sadaqallahul azim. Ada nggak yang bisa ambil ini kesimpulan? Ya, kalau saya ngambil kesimpulannya, ya ini seharusnya kita iri. Kenapa Rasulullah itu nggak bisa tulis baca, bisa menganalisa Al-Quran? Sementara kita yang mengaku sarjana, yang dididik dengan akal kita, buktikan dong. Jangan kita hanya dengki aja. Ya, sehingga jadi generasi terbaik. Untung khairu umati. Ya, disitulah Al-Quran itu sebagai sumber rahmat. Surah 29 ayat 51. Sumber hikmah, surah 43 ayat 4. Ya, dan diturunkan menjadi malam kemuliaan. Ya, dan pada hari itu sudah sempurna. Telah aku sempurnakan agama untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu. Telah aku ridhoi Islam sebagai agama. Dari itu udah sempurna ini, kamu bisa menyelesaikan seluruh permasalahan dengan Al-Quran. Surat 16 ayat 89 baca Din. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 16 ayat 89. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau, hai Muhammad, menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, yaitu Muslim. Sadaqallahul azim. Bagi seluruh manusia. Surat 3 ayat 138. Baca Din, 3138. Oke. Surat 3 ayat 138. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran 138. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Keterangan yang jelas bagi seluruh manusia. Ya, seharusnya kita bisa menjelaskan. Jangankan seluruh manusia, alam ini aja kita bisa baca dengan kalimat Al-Quran. Sungguh pada langit dan bumi, penciptaan dirimu, makhluk bergerak bernyawa yang bertebaran di bumi, pada pergantian malam dan siang, hujan yang diturunkan dari langit,
lalu dengan air hujan dihidupkannya bumi setelah mati. Itulah ayat-ayat Allah. Yang kami bacakan dengan sebenarnya. Dengan perkataan mana lagi? Mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Nah, kalau saya baca seperti ini, luar biasa Al-Quran. Nggak mungkin saya harus menomor sekiankan Al-Quran. Nggak mungkin saya harus membaca Al-Quran hanya dari sisa-sisa akal saya. Nggak. Saya harus konsentrasi untuk menuju Al-Quran ini. Saya harus konsentrasi untuk memaknai Al-Quran ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jangan sampai saya belok atau berbalik, belajar lagi ke akal kita. Ya, ayo dong. Surah 1 ayat 53 sama seperti itu. Apakah masih ada keraguan dengan ilmunya Allah? Rasul-Rasul berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyuruh kamu untuk beriman agar dia mengampuni sebagian dosa-dosa dan menangguhkan siksaan sampai waktu yang ditentukan. Jika engkau berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, tanyakan kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran padamu dari Tuhan. Janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang lagu, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu-ragu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang selalu membaca ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan? Ya, ilmunya ini sangat luar biasa. Kok bisa dipalingkan ya? Kok bisa di nomor kesekian kan Al-Quran ya? Saya berpikir kadang-kadang, ya Allah kalau saya berdebat nih, maaf sekali lagi, saya berdebat sama profesor sama ini, kok nggak terbuka ya dalam hati saya? Ya, kalau dia ngomong nanti Ya, nah ini yang harus kita sekali lagi mulai kita tinggalkan filosofi dunia ini, mulailah kita menggali dengan Al-Quran. Ya, menjalankan dan melanggarnya ada akibatnya. Kita dihinakan di dunia. Ya, kita dapat siksaan lagi di dunia, surat 32 ayat 21, supaya kita insaf. Nah sekarang kita ada nggak melihat itu? Kita lagi disiksa dengan filosofi dunia ini. Ya, surat 3 ayat 56, disiksa di dunia dan akhirat. Ya, sedangkan menjalankan akan penuh dengan rahmat dan sayangnya Allah. Surat 3 ayat 132, taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kamu beri rahmat, agar kamu disayang Allah. Surat 3 ayat 31. Ya, kita bisa menciptakan di dunia ini surganya dunia dengan kalimat Al-Quran. Ya, atau musibah dunia dengan kalimat Al-Quran juga yang tidak mau diikutin. Silakan aja. Ya, ingat, musibah dunia itu tergantung pilihan kita. Musibah akhirat nanti, yaitu semua bahan bakarnya api neraka, udah siap-siap di surat 21 ayat 98, surat 72 ayat 15, hati-hati. Ya, sungguh kamu orang kafir, apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalam, pasti. Ya, nggak dibilang mungkin, pasti. Ya, kalau kita mengerti semua ayat ini, kita akan takut sama sekali. Nggak mau kita macam-macam. Nggak mau kita jadi bengkok. Nggak mau kita jadi berubah untuk dari jalan lurus kita. Ya, terus. Ya. Jadi, kalau kita melupakan Al-Quran, kita tersesatnya menganggap semua yang kita pikir ini padahal dibilang benar, padahal nggak benar. Ya, padahal nggak benar. Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya, menjadi teman karibnya. Sungguh mereka setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Kenapa? Kita tidak pernah mengkoreksi kehidupan kita dengan Al-Quran. Sehingga apa? Tujuan setan tercapai untuk bermaksiat dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, sehingga apa? Semuanya terpaling ini. Semua begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Ya. Siapa yang mengubah ini? Ya kita sendiri yang kena. Terus. Ya. Nanti hatinya kita keras seperti batu. Ya. Maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam,
Lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membantu. Enggak. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membantu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras, yang tidak mempan ketika diingatkan dan diberi petua. Ya, jadi ingat tujuan kita itu kembalikan lagi ke jalan yang lurus. Ya, nah nanti semakin jauh nih. Surah 22 ayat 31 tadi udah jelaskan, surah 47 ayat 1 ya, ikan akan hilang amal ibadahnya terus. Ya, patuh dan takutilah akan azab Allah. Itulah ya untuk persiapan kita. Ya walladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligodin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pakailah itu semua persiapannya untuk hari esok. Pakailah apa yang ada di dunia ini untuk mencari pahala akhirat. Patuhilah dan seruanlah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Ya, ya Allah, haramkanlah neraka atas jasadku, jasad kedua orang tuaku, dan semua orang yang berkomentar yang mau menjalankan kalimat Allah. Tetaplah istiqomah hingga ajal menjemput. Gelombang cobaan dan kesenangan mendera. Janganlah goyah hingga ajal di tenggorokan. Setiap menjawab akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, segala macam. Maka ingatlah Allah. Faskuruni askurkum waskuruli walatak. Ya, ingatlah sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemput. Surah 15 ayat 99. Ya, terus jangan terkocok dengan kehidupan dan hingga ke dunia, hingga kematian. Ya, makanya Allah bilang orang yang telah lalai, telah merasa aman dengan kehidupan dunia, tempatnya di neraka. Surah 10 ayat 7 sampai 8. Ya, ketika mereka melupakan peringatan yang telah berikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya, sadarilah dunia itu menipu. Ya, bersyukurlah Anda atas nikmat Islam. Karena Islam adalah agama yang menginginkan Anda untuk senantiasa bahagia. Dunia bagaikan fata morgana. Seperti itulah dunia. Ia adalah kehidupan yang tidak abadi, kebahagiaan yang menipu, kesenangan yang semu. Dunia ini fana. Kenikmatan di dalamnya juga sementara. Dunia ini hina, tidak sebanding dengan nilai seekor nyamuk yang lemah, tanpa daya. Dunia ini pun terlaknat, beserta apa yang ada di dalamnya, kecuali kebaktian, kebajikan, dan amal soleh. Terus, ya, ingat Al-Quran itu adalah ilmu yang tidak berubah sepanjang zaman. Kita penuh ilmu Allah yang isinya dijaga terus hingga akhir zaman, yang menyuruh manusia mempelajari dan mempraktekannya untuk memperoleh keselamatan dunia dan akhirat, untuk memperoleh kebenaran, kejujuran, dan kemutlaqan Al-Quran, untuk memperoleh hikmat dalam membuka perumpamaan-perumpamaan Al-Quran yang luar biasa, untuk menyuruh seluruh manusia untuk mencoba dan membantahnya, yang mengatakan pasti tidak mungkin akan menggapainya, tidak mungkin untuk bisa merubahnya, tidak mungkin untuk bisa membuatnya, walaupun seluruh manusia pintar dunia untuk mencobanya. Bila tidak sanggup, takutlah akan api neraka yang disediakan bagi yang tidak menurutinya, yang memberikan kenikmatan tidak terhingga bila menjalankannya. Marilah berlomba-lomba untuk terus memperbaikinya. Ingatlah, masa akan datang tergantung dari usaha dunia ini. Yang kenikmatan dan kesengsaraan luar biasa akan dialami nanti kemudian hari. Marilah melihat masa depan dengan Al-Quran, sehingga jelas dalam maju ke depan. Jelas untuk menggapai kenikmatan, kemuliaan, nikmat, hikmah, Al-Quran, dan seterusnya, dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada yang mau bertanya?
Terima kasih Dr. Kurnia sudah menyampaikan tausiahnya yang sangat bermanfaat. Kiranya ini merupakan representasi kehidupan kita sehari-hari ya. Sebagai ilustrasi, saya pikir di kalangan medis juga ini tidak luput gejala seperti ini. Ya, kadang-kadang kita lupa bahwa kemampuan kita itu melebihi kemampuan Allah, sehingga kita menentukan usia manusia seakan-akan begitu ya. Iya. Baiklah, Dr. Kurnia, mungkin ada lagi yang ingin untuk memperdalam atau menanyakan hal-hal yang belum jelas. Kami persilakan kepada audiens kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Mau tanya nih dokter, yang buat PR minggu depan itu ilmu gizi di Al-Quran dan seluruh hukum yang berkaitan, itu hukum yang berkaitan itu maksudnya gimana dok? Misalnya ilmu gizi itu kan kita nggak boleh makan yang berlebih tuh. Mm, Sementara kita dikasih suplemen yang berlebih kan. iya dok. Nah, akibatnya apa? Rusak ginjal, rusak segala macam. Mau nggak yang suplemen yang berlebih ini, ya, yang sebetulnya sangat sederhana, kita bisa menyelesaikannya dan nggak perlu biaya mahal, disumbangin duitnya, Mm, ya, jadi lingkaran, yaitu simbiosis mutualisme yang luar biasa. mm, Sedangkan untuk gizi ini kan, itu kan kalimat Allah. Misalnya kita makan yang harganya 15.000 sama harga makanan yang 1 juta, sama aja yang proses penyerapannya kan Allah yang buat kan. mm, Nah, kalau itu prosesnya yang Allah yang buat, haruskah kita menservis hawa nafsu kita dengan harga yang jutaan sehingga kita percaya dengan hukum dunia? Mendingan enggak. percaya sama hukum Allah yang dari misalnya 15.000 makannya 1 juta satu porsi, cobalah disedekahin, Mm, ya. Nah, dari itu nanti tuh kita bisa bahas sangat luas seluruhnya. Ya, sementara kalau kita ikuti nafsu kita, jadi beban kita di dunia, jadi beban kita di akhirat. Makan berlebih, surat 7 ayat 31, surat 5 ayat 87, ya bukan menambah gizi, bukan menambah apa, malah menjadikan penyakit nih. Ya, jadi obesitas, jadi sakit jantung, ya. Nah, ini yang harus kita gali. Makanya saya waktu itu ketemu nih yang ahli gizi nih di lift. Mbak, saya mau tanya Mbak, Mbak udah belajar ahli gizi, ada nggak ahli gizi itu kalimatnya di Al-Quran? Ada lu Mbak, ini ayatnya lu Mbak, ini segala macam. Ya kaget dia. Ya sementara yang memprioritaskan tuh suplemen yang berlebih gizinya. Ya udah ngasih duit mahal, jadi beli mahal. Sama aja kayak ini nih, untuk makanan bayi itu. Makanan bayi kasih suplemennya apa? Susu bubuk Oh ya. mahal. Ya, susu bubuk mahal. Jadi orang apa? Karena ngikutin reklame, sedangkan penghasilannya misalnya UMR yang nggak cukup lah. Tapi kalau seandainya dia bisa ngatur, cukup nggak? Berlebih itu dari UMR itu. Asal dia bisa ngatur. Makanya Allah bilang di surah 11 ayat 6, aku menjamin seluruh rezeki binatang melata. Karena aku tahu tempat mereka nyimpannya dan mendistribusikannya aku yang ngatur. Ya, dan itu udah aku hitung. Surah 41 ayat 10, sempurna dan mencukupi. Jadi kalau seandainya ada yang kelaparan, siapa yang salah nih? Kita diuji sama Allah ini karena nggak ikut mendistribusikan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau nggak ikut mendistribusikan, bahaya nggak untuk kita? Bahaya. Ya, udah tahu tapi kita nggak ada usaha. Ya kalau kita mau ini semua untuk seluruh orang, ya enggak lah, orang-orang terdekat lah. Ya, orang-orang terdekat. Ya, itu jadi membahas itu lingkaran semuanya sangat luar biasa dengan Al-Quran. Yang selama ini kita nggak pernah terpikirkan. Ya, padahal ada semua di Al-Quran. Dok, kalau kasus itu dok yang di Surabaya saya lihat di itu YouTube itu
katanya apa gagal ginjal bagaimana untuk anak-anak itu, Dok? Iya, dikasih suplemen-suplemen yang nggak ada manfaatnya. Bukan dari makanan yang kayak junk food atau gimana gitu. Ya, makanan-makanan yang bikin olahan-olahan. Ini kan makanan olahan yang gizinya nggak bisa diinin segala macam. Asal jangan berlebih. Ya, Hmm. udah. Yang berlebihnya itu sedekahin. Kita kan apa? Makan yang mahal, ngikutin hawa nafsu, ya. Makanan apa? Junk food segala macam, ya. Yang nggak tahu bikinannya bagaimana segala macam, ya. Hmm. Nah, ini yang bahaya, ya. Nah, Hmm. terus apa lagi dikasih suplemen, suplemen yang harganya kita beli tuh satu kaleng aja bisa-bisa harganya 7 juta. Hmm. Oh, kita makan ini tuh setiap itu. Nggak tahunya ginjal rusak, ini rusak. Hmm. Kan udah dibilang Al-Quran. Mutasi itu terjadi karena ulah manusia sendiri. Hmm. Ya, proses mutasi itu yang ada di badan karena manusia sendiri tidak mengikuti filosofi Al-Quran. Hmm. Kita kan selalu bilang teori mutasi ini karena macam-macam. Di dalam tubuh sendiri bisa terjadi mutasi asal kalau kita nggak ngikutin Al-Quran. Hmm. Jadi banyak itu pembahasannya. Ya, Dok. Ya. Oke, Dok. Belum kepikiran gitu kan? Iya, Dok. Udah nanti setelah lama latihan, insya Allah nanti kepikiran tuh. Mau dibawa kemana aja bisa ke Al-Quran. Ya, Iya, Dok. Ya, oke. makasih, Dok. Yuk. Baik, silakan kalau masih ada yang lain. Dr. Kurnia, saya sedikit urung rembuk ini, Ya, silakan. bahwa memutarkan leher itu kan filosofisnya kita itu sering terjebak ya, atau tidak istiqomah ya. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang kita anggap baik seperti Dr. Kurnia katakan tadi, gizi segala macam itu ternyata pada yang tidak proporsional. Demikian juga mungkin ilmu kita, ibadat kita ya, kekayaan kita, kecerdasan kita yang tidak terkontrol dengan baik itu juga menjebak kita kan untuk memutarkan leher kita itu ya, karena yang lebih baik. Apa benar itu ya? Iya, kan udah dibilang. Surat 2 ayat 174 baca. Apabila kamu dapat ilmu, ya, kamu tidak distribusikan ilmu itu, nggak mengasih tahu ke orang, nggak menjalankan kehidupan sehari-hari, kata Allah, itu sama aja kamu menelan api nerakaku. Betapa beraninya kamu menantang api nerakaku. Baca dah, Din. Al-Baqarah Surat 174, Din. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 174. Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Sadaqallahul azim. Lanjutin, betapa beraninya mereka menantang api nerakaku. 75-nya, mereka itulah yang membeli kesehatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Sadaqallahul azim. Ya, jadi kita terbelokkan itu karena kita sekali lagi tidak berfilosofi Al-Quran. Dikasih ilmu aja kita sok-sokan. Malah mau mencari untung nih sama pasien. Ya, yang nggak perlu-perlu. Padahal kita tahu nih, ada hukumnya. Yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha maka sabat maka sabat. Aku memberikan cobaan itu adalah sesuai kesanggupan. Kita berteori nih, ya, yang ternyata pasien harus menjual rumah, harus menjual kendaraan. Pertanyaannya, kita menjadi support yang mana nih? Support untuk kalimat Al-Quran atau support untuk dunia? Dunia. Nah, takut nggak kita? Dibelokkan nggak kita? Nah, oke lah, kita boleh salah. Nah, sekarang kita perinci nih. Ini kalau pasien ini kita ini kira-kira dia bisa jual rumah nggak? Atau ini nggak? Jadi setiap aktivitas kehidupan itu harus filosofi Al-Quran.
Ya. Nah, dengan filosofi Al-Quran ini, saya selalu bilang sama anak didik saya, filosofi Al-Quran itu selalu sederhana. Kapan aja Anda bisa pakai di dunia manapun. Ya, misalnya dunia kedokteran ini mau mau tentang apa prakteknya misalnya di hutan, bisa. Yang ada pasien bisa. Bagaimana tahu? Oh, orang saya pernah ke Kashmir, saya operasi di tenda kok. Ya, lihat aja sekarang di Gaza. Ya, orang operasi di tenda, fasilitasnya itu bisa semua. Ya, yang patah, yang ini. Waktu itu saya di Kashmir tahun 2005 itu, ini gempa bumi. Berapa ribu orang yang mati. Yang patah-patah, yang fraktur terbuka, ya, yang lukanya terbuka. Bahkan waktu saya operasi itu, kebetulan saya lagi operasi, yaitu defek supresi di daerah kulit kepala, saya bikin melalui metode ortikoksi. Ya, kebetulan datang tuh istri Perdana Menteri Benazir Bhutto. Dia melihat, wah seneng banget nih. Di tenda saya bisa ngerjakan itu. Coba kalau saya belajar tentang onkologi, nggak bisa saya ngerjain gitu. Ya, apalagi kalau saya bikin belajar elektro, bikin pesawat drone. Wah, saya bantu tuh bikin ini, memonitor ini orang-orang yang luka di lapangan dengan pesawat drone. Jadi semakin kita banyak, ya, dengan semakin kita kreatif, banyak yang kita bisa perbuat. Ya, nah ini seharusnya kembalikan itu yaitu dengan Al-Quran. Ya, kita ukurlah dengan Al-Quran sehingga kita dengan ukur Al-Quran ini, insya Allah kita panca indera ini nggak sempat bersaksi di hadapan Allah. Karena kita udah koreksi dengan Al-Quran semampu kita. Ya, semampu kita. Jangan kita manuver dengan dunia dah. Takutnya kita bahaya. Ya, bukan kita nggak mau ngikutin kemajuan, tapi apa gunanya kalau kemajuan itu menyengsarakan bangsa kita sendiri? Ya, dan hasilnya nggak tahu, nggak pasti. Mendingan yang pasti dengan Allah. Ya, kurang lebih gitulah, Mon ya. Ya, jadi barangkali tadi tambahan lagi itu antara Quran dan dunia ya. Kalau Quran itu sesuai dengan kebutuhan ya, la yukalifullah. Kalau dunia itu sesuai keinginan ya, begitu kira-kira turunnya Ya, ya. kurang lebih gitulah. Jadi artinya Tuh, menjebak kita. Nah inilah juga yang seperti turunnya katakan, sering kita ini introspeksi ke komunitas kita gitu. Seakan-akan ya dia berobat ke kita, apalagi yang megang-megang pisau gitu ya. Tanpa mengenal waktu, keluarga juga terlantar apa terlantar dengan alasan nolong pasien, tapi seakan-akan dia sendiri aja yang bisa nolong, orang dokter lain nggak bisa. Sehingga dia korbankan waktu istirahatnya untuk keluarga dan lain-lain. Nah ini kan bukan menjebak juga dengan keinginan jadi. bukan untuk nolong pasien, Iya, untuk cari PT. cari PT, iya, pulus, Cari PT-nya tapi nggak di ini, yang nggak dicari diukur. kuantitasnya. BPJS sudah bayarnya murah, ya kita cari nih operasi harus sehari 10 orang mati kita. Iya. Kalau saya sih bukan begitu, Cak. Ada sesuatu yang istimewa dari Allah ngasih ini sehingga menjadi satu satu pasien aja cukup bandingannya 20 orang. Hmm. Apa yang saya bisa olah nih? Ya, sehingga 1 banding 20 orang, yang lainnya mungkin saya bisa cari untuk 2 orang lagi tambahan untuk cari pahala. Ya kan? Nah, itu yang kita harus olah. Ya, itu yang harus kita olah. Kita ngurang begitu ngolahnya di situ. Ya, makanya saya harus ajarin tuh sama anak murid, oh begini nih ngolahnya. Sehingga kalau ada satu pasien aja, kita misalnya operasi sehari 3 nih. Terus ada satu pasien yang mampu nih, yang mau bayar ke kita harganya cukup mahal gitu. Wah, alhamdulillah. Itu kan mengkompensasi hasil kerja kita yang seminggu itu misalnya sehari 3 ini segala macam. Udah, ya nggak usah harus di Uber. Biarin orang lain juga dapat pahala.
Ya, Ya, kurang lebih gitulah. baik. Silakan kalau ada sejawat atau audiens yang lain. Metri Salmon. Assalamualaikum warahmatullahi Metrizal Rangawa, ayolah capek. Ya, ini kan memutar ke arah yang bengkok ini. Bagaimana hubungannya dengan akhlak? Karena di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat 46, akhlak yang paling tinggi dan mulia itu adalah orang yang selalu mengingatkan ke akhirat. Bagaimana tuh penjelasannya tuh, Hubungan dengan Mr. apa? Kurnia? Hubungan dengan Oh, apa? Akhlak. oh, akhlak. Ahlak. Ya, tadi disebutkan di surat Sad ayat 46 dikatakan bahwa orang yang mempunyai akhlak yang mulia dan tinggi itu adalah orang yang selalu mengingatkan akan akhirat. Nah, bagaimana konteksnya dengan hubungan dengan menengok ke belakang tadi itu, Ustaz? Jadi Terima gini kasih, ya, Ustaz. ahlak yang selalu bermonitor dengan filosofi Al-Quran, itulah ahlak yang mempunyai orang akal sehat. Jadi dia selalu nih dengan filosofi Al-Quran. Dan itu diajarkan surat Al-Imran 190-191. Yaitu sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaranku untuk orang-orang yang berakal. Yang selalu akan mengingat aku pada keadaan diri, keadaan duduk, keadaan tidur, keadaan segala macam. Hingga mereka berkata, "Ya Allah, engkau buat ini Yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, nggak buat ini sia-sia. Ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam api nerakaku. Ya, jadi ahlak ini yaitu ahlak harus filosofinya Al-Quran, seperti filosofinya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya kan, surat 33 ayat 21. Ya. Nah, kalau kita nih jangan merasa kita rendah diri, Rasulullah nggak ada di samping kita. Ya, dengan kita belajar Al-Quran, kita menganggap nih kita lagi dinasihati sama Rasulullah nih. Rasulullah ada di samping kita mengajari kita. Ya, nah ini yang kita ini. Ya, makanya Allah juga akan menunggu kita nih. Karena kalau kita mengikuti gaya Rasulullah, Allah akan menyayangi kita. Dan itu ada surat 3 ayat 31. Jadi kita lagi ditunggu sama Rasulullah yang lagi nasihatin kita secara tidak langsung dan lagi kita mau disayang sama Allah. Jadi kalau seandainya kita berfilosofi seperti itu, jangan sampai kita dibelokin di dalam perjalanan menuju ke sana. Kalau kita dibelokin, apa sih yang kita cari? Sehingga kita nggak mendudukan kalimat Al-Quran. Padahal kita berjanji di Al-Quran, apapun di waktu sholat. Ini wajatu inna sholati wa nusuki. Makanya Allah bilang ya di surat 9 ayat 24 bacain tadi. Apabila Allah dan Rasulnya kamu tidak dahulukan atau ada yang di alam ini kamu dahulukan daripada Allah dan Rasulnya, tunggu aja. Baca tadi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Taubat ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Shadaqallahul azim. 3 ayat 9 sama, Din. 3. 63 ayat 9. Ya. Surah Al-Munafikun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 63 Al-Munafikun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Shadaqallahul azim. Terus surat 33 ayat 6. Surat 33 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Surat 33 Al-Ahzab ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Nah, udah Dan stop. Stop. Udah. Masih. Ya. Astagfirullahaladzim. 33 ayat 36. Surat 33 Ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahzab 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Shadaqallahul azim. Surat 4 ayat 65. Surat 4 ayat 65. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 65. 65. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau hai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Shadaqallahul azim. Ya, jadi dengan filosofi Al-Quran ini, bukan filosofi akal. Ya, Kan akal kita ini kan sekarang kalah ini, dokter. kalah apanya? Terdorong ke arah yang banyak duniawinya gitu. Karena kadang-kadang akhlaknya jadi ditinggalkan. Gimana itu, Ustaz? Sekarang saya tanya. Yang namanya definisi anak menurut akal kita apa? Anak dari hasil persetubuhan kita sama istri kan ya? Ya, Al-Quran bilang gitu nggak? Tidak. nggak ada. Surat 11 ayat 45 46 baca. Pada waktu Kan'an mau meninggal, Nabi Nuh berdoa nih, ya Allah itu anakku, keturunan anakku. Bukan, kata Allah. Jangan kamu minta sesuatu yang tidak kamu ketahui sehingga kamu bodoh. Ya Allah kalau begitu saya maaf ya Allah, saya nggak tahu maknanya ya Allah. Nah, sekarang kita lihat. Yang disebut harta ini, yang menurut akal kita, harta yang kita kumpulkan. Al-Quran enggak kan? Setuju nggak? Setuju. Harta itu adalah yang kita sedekahkan. Karena nanti jadi nilai abadi. Sementara kita yang cari apa? Kita taruh di bank. Kan itu duit mati. Dengan kontraknya di deposito nih. 2 tahun. Itu kan duit hilang. Ya kan? Nah sekarang mau disedekahkan, dijalankan sama Allah. Ya, kan itu punya Allah. Kenapa kamu harus ragu? Surat 57 ayat 10 baca dah. Kenapa kamu gak mau infakkan? Itu kan punya aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 57 Al-Hadid ayat 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu tidak menginfakkan hartamu di jalan Allah? Padahal milik Allah semua pusaka langit dan bumi. Tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan Sadaqallahul azim. Jadi semua yang ada di langit dan bumi ini punyanya Allah. Kenapa kita harus ragu? Nah, akal kita nerima nggak kalau kita infakkan itu kita akan bilang apa? Rugi kan? Rugi. Nah, makanya Allah bilang apa? Setan itu pada waktu kamu mau berinfak membisik-bisikan, ditakut-takutin. Al-Baqarah 268. Bacain, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 268. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, berbuat kekir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Shadaqallahul azim. Nakutin kan? Iya. Dikasih ilmu nih. Akal kita kalau kita ngasih orang jadi saingan kita kan? Iya. Iya kan?
Setuju nggak? Tapi Allah bilang apa? Lu kalau ngumpetin tuh ilmu lu jadi minuman api neraka lu. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Zakat. Zakal. Enggak kan, nggak masuk akal kan? Nah, terus harta kita yang kita kumpulin nanti dijadiin setrika tuh. Surat 9 ayat 35. Masuk akal nggak? Ya, Jadi kumpulin. akal kita apa nih? Keok kan? Akal yang tidak berfilosofi Al-Quran itu adalah akal lebih rendah daripada binatang. Surat 7 ayat 179, akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tidak dipakai untuk memaknai Al-Quran. Mereka mempunyai mata tidak dipakai untuk melihat kalimat Al-Quran. Mereka mempunyai telinga tidak dipakai mendengar kalimat Al-Quran. Bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Itulah yang nggak berakhlak dia. Doh. Apa? Itu yang nggak berakhlak gitu berarti ya. Iya. Nggak punya akhlak sama sekali berarti. Nah, salah nggak? Salah kan? Allah. Nah, kita dipakai umur nih untuk dipakai berpoya-poya. Padahal semua kelebihan itu nanti itu akan menjadi apa? Siksa kamu di dunia dan akhirat kan? Ya kan? Setuju nggak? Kita Setuju. makan berlebih nih, surat 7 ayat 31. Makan jangan berlebih. Kita makan berlebih nih. Tensi, jantung. Nah, segala macam jantung lah. Kita makan ya, kita didik anak nih dengan yang berlebih nih. Bahaya lagi. Obat. Masuk akal nggak nanti panca indera ini akan merekam kita dan bersaksi di hadapan Allah. Surat 75 ayat 14. Coba baca, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 75, surat Al-Qiyamah ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal insanu ala nafsihi basiratun. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Masuk akal nggak? Met, Rijal, Iya, masuk akal nggak? masuk akal, masuk akal. Jadi Nggak, saksi. masuk akal nggak lu dengan pikiran dunia nih? Oh ya enggak masuk lah. Nggak masuk akal. Masuk akal nggak nanti kalau kita jalan terbalik nih? Surat 67 Ya. ayat 22. Bacain. 67. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 67, surat Al-Mulk ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yamsi mukibban ala wajhihi ahda amma yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang-orang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Shadaqallahul azim. Masuk akal nggak nanti kita jalan sama kepala? Kembali. Ngeri. Jadi kesimpulannya apa? Yang dibilang dunia ini adalah orang pintar segala macam karena mereka yang terlihat. Makna dari itu dia nggak tahu. Makanya sering gagal di dalam cobaan. Dan itu dijelaskan surat 30 ayat 7. Baca, Nadine. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 30, surat Ar-Rum ayat 7. Mereka mengetahui yang lahir atau yang tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Shadaqallahul azim. Nah, kalau kita seperti itu melihat dunia, di dalam ujian Allah pasti gagal. Karena yang diuji Allah itu putusannya apa, Din? Al-Baqarah 216. Yaitu yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku. Yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Nah, ini kita harus was-was. Ya. Kita mikir udah bagus juga semua yang kita kerjakan. Ya iya, kalau bukan filosofinya Al-Quran. Ya. Yang selama ini kan kita salah kan? Iya. Mau nggak memperbaiki diri? Iya lah dok. Terbalik kepala ke bawah jalan siratal mustaqim mana stand. Ya. Jadi Al-Quran itu menjelaskan sangat sempurna. Seluruh permasalahan, seluruh yang nggak diterima akal itu bisa dijelaskan sama sempurna sama Al-Quran. Ya.
Yang terlihat bisa dijelaskan sama sempurna dengan Al-Quran. Semuanya bisa dijelaskan. Ya, jadi sungguh rugi orang yang mengotori hatinya. Sungguh beruntung orang yang selalu Dalam mensucikan filosofi Mensucikan Al-Quran. hatinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dr. Kurnia, Wah, mungkin perlu dipertegas sedikit antara harta tadi yang memang sebaik kita infakkan, jangan disimpan. Itu udah jelas ya. Kalau soal anak tadi bagaimana yang Kanan itu? Apa yang dituntut kita ini supaya kita jangan merasa bahwa itu anak kita? Ya kira-kira ilustrasinya apa yang cocok gitu loh. nah, jadi sekarang gini, kita harus mendidik anak kita itu dengan panca indera Al-Quran. Hmm. Ingat, waktu ruh itu ditiupkan, mereka udah berjanji sama Allah, alastu birobik. Bala, saya. Bala. Ya, terus sudah gitu, ya benar. Nah, terus sudah gitu udah diingetin lagi nih, waktu datang ke bumi. Surat 76 ayat 1 sampai 2. Ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk. Kamu saya ciptakan dari air mani yang bercampur, oleh karena itu kamu saya kasih perintah dan larangan. Oleh karena itu kamu saya kasih pendengaran, penglihatan. Ya. Nah, penglihatan ini harus melihat nih seluruh lingkungan sekitarnya, terutama orang tua ini harus perilakunya Al-Qur'an. Ya. Dengan demikian, kalau dia udah mulai nih motoriknya udah berfungsi, selain sekitarnya kedua orang tuanya, lingkungan yang lainnya ini harus filosofi Al-Qur'an. Ya, pada waktu dia jalan ke tetangganya harus filosofi Al-Quran. Katakan dia bukan filosofi Al-Quran, tetangga kita segala macam, kita harus nasihatin orang tua ini. Sehingga mereka, walaupun dia belum bisa berpikir, dia bisa menyimpan data. Ya, dari data ini nanti diolahnya nanti setelah dia berpikir, setelah kita latih. Ya, dari latihan itu semua, ya sampai semua bahasanya, filosofinya Al-Quran, dia akan menjadi manusia yang siap pakai. Makanya Sultan Sulaiman Al-Qununi, dia jadi gubernur itu umur 16 tahun. Bisa ya. Bisa Ya. jadi. Terus Mehmet, ya, Sultan Mehmet itu masukkan Konstantinopel itu umur 21 tahun. Sekarang kita lihat, kita yang dididik akal umur 21 tahun masih sekolah nih. Filosofinya juga filosofi dunia. Ya. Bagaimana mau ngituin menantang hidup yang begitu hebat? Nggak bisa. Besok cari kerja sulit. Cari kerja sulit sekarang. Kita sementara sekolah ngeluarin duit 1 M. Kan Ya. duitnya 1 M ini kita apa? Khusus keterampilan aja. Nyogok lagi. Ngobok lagi. Coba bayangin kalau khusus keterampilan, dia kreatif segala macam. Ini yang kita kurang. Ya, akibatnya apa? Ya ini jangan-jangan kualitasnya seperti anaknya kan itu Nabi Nuh Kanan. Ya, Jadi ini senada dengan surat Luqman itu ya, Dr. Kurnia, tentang nasihatnya kepada anak ya. ya. Nah, jadi udah jalanin aja dah Al-Quran, ada semuanya. Ya, sekarang kita lihat latihan Al-Quran aja menjalankan ya untuk orang yang non Muslim. Sekarang kita lihat ya, Ronaldo itu miskin gak dia tadinya? Miskin. Sadio Mane itu miskin gak? Miskin. Miskin lah di Afrika. Dia hanya bekal apa? Dribble bola. Bisa menghasilkan kekayaan. Begitu hebat. Bisa beli pulau segala macam. Ya, kita dididik dengan gaya kaya. Bisa beli itu. Enggak. Ini kan Al-Quran semua ini. Ya, sama tester aja kita kalah sama pengecap makanan itu siapa? Siap ya. Chef. Itu gajinya 1 tahun aja bisa triliunan itu. Chef terkenal. Ya, ada nggak kita lebih hebat dari situ? Enggak. Kenapa? Karena kita jadi pengekor.
mengekor Yahudi. Yakin lagi, ngatain hebat lagi. Ya kan? Ini kita nggak pernah dilatih. Kalau kita dilatih, kita manusia yang paling hebat. Kuntum khairu ummati. Ya, kita mengekor melulu. Makanya itu hukumannya berat mengekor itu. Nggak main-main. Allah tidak akan mensucikan mereka. Surat 13 ayat 37 baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Ra, surat 13 ayat 37. Surat 13 ayat 37. Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah. Sadaqallahul azim. Ya, jadi kita nggak akan dilindungi sama Allah. Nggak dilindungi sama Rasulullah. Ya, Jadi bagaimana dok, kita yang sebagai dokter ini? Seperti kata Arman tadi, boleh katakan sebagian besar ilmunya itu kan lebih banyak datang dari mereka ini. terus Yang nggak boleh nyalahgunakan. ya sekarang gini, kita jujur lah. Saya dioperasi. Ya. Operasi black jantung tuh. Ya, cuma dikasih apa obatnya? Antibiotik sederhana sama paracetamol. Hah? Pertanyaannya, perlu nggak dikasih obat mahal? Hmm. Hah? Perlu nggak? Tergantung rumah sakitnya yang mana. Rumah sakitnya BPJS kok. Iya, kalau bukan BPJS gengsi. Nah, gengsi ini yang nggak ditanggung sama Allah nih. Gaya hidup ini yang nggak ditanggung sama Allah nih. Di situ kenanya ya dok. Nah, jangan kita jadi mensupport gengsi ini. Ya, hati-hati, hati-hati. Ya. Karena Allah udah bilang di surat 17:36, jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena seluruh panca indera akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Hati-hati sekali lagi. Di mau tanya di, Ya dok, mau tanya. ya silakan. Silakan. Iya, saya senang dengar ini. Kita berkeinginan memang kita tuh jadi kuntum khairu umat gitu ya. Kita melihat bagaimana negara dulu sejarah mencatat sebuah daerah itu sejahtera itu karena memanfaatkan Al-Quran, menggunakan Al-Quran sebagai guide atau petunjuk gitu ya. Memang Allah udah katakan kan, bumi turunkan oleh Allah, kemudian diberikan petunjuk untuk mengelola alam itu, bumi itu dengan Al-Quran. Kita lihat sekarang ini kan pengetahuan Pak Dokter ini kan sudah menyebar luas ini, gimana menganalisis isi Al-Quran dan terbukti banyak sekali gitu kan. Tetapi banyak sekali yang paradok gitu kan. Begitu diketahui banyak tentang Al-Quran itu, Mama. kemudian begitu perlawanan terhadap kebenaran Al-Quran itu juga semakin menonjol gitu. Jadi keinginan kita untuk fauzan azima ya, kemenangan besar itu hari ini gapnya terlalu besar Pak Dokter ya, antara keinginan kita, keinginan Al-Quran itu dengan fakta di luar itu sendiri. Nah kita tahu dulu kan, kalau Rasulullah itu kan disuruh pertama kali untuk hijrah itu ke Habasa dulu kan, itu pertama kali hijrahnya karena melihat tidak mungkin lagi untuk bisa melakukan menjaga iman itu di Mekah gitu kan, sehingga dia harus berangkat gitu kan. Nah, itu periode kedua adalah karena sudah sulit Pak benar gitu ya di Mekah, tidak bisa lagi alternatif, disuruhlah hijrah itu ke Madinah gitu kan, 2 kali periode gitu kan. Setelah hijrah ini baru bisa dibangun, baru diperkecil gap antara ilmu, pengetahuan, keyakinan itu dengan aplikasi di lapangan. Gap ini hari ini kesulitan kita gitu untuk memperkecil gitu kan. Karena di luar itu perlawanan, kita tidak bisa melakukan tarbiyah kepada orang-orang di luar itu, kecuali dalam hal-hal umum gitu ya. Tapi mungkin membentuk pasukan, membentuk kekuatan-kekuatan militer, hukum, menghindari riba gitu ya.
membuat kebijakan pendidikan, semuanya itu kan masih masih dream gitu, mimpi gitu ya. Cuma kekuatan doa lagi gitu. Bagaimana kira-kira ke depan ini? Apakah memang kuntum khairul ummah itu hanya sebagian aja ya di akhir zaman itu, Pak Dokter ya? Atau Fauzan Azimah itu hanya mimpi aja gitu ya? Akan berulang enggak gitu Pak Dokter? Ya, Karena gitu juga kan. kesulitan kita hari ini, fakta di lapangan itu begitu kental sekali, terutama Indonesia lah hari ini kan, kita melihat gitu. Jelas kezaliman dilakukan oleh seorang pejabat dan sebelumnya itu tidak diyakini, diangkat lagi gitu ya. Banyak lagi persoalan-persoalan lain, politik gitu kan, tipu-tipuan, kemudian korupsi sebesar itu dianggap biasa aja hari ini. Sehingga ini mengurangi spirit atau power kita dalam membina keluarga, anak gitu ya, membimbing keponaan untuk dia kembali ke jalan lurus itu kan. Nah, ini kan kita lihat anak-anak muda sekarang kan dia agak ini cinta dunia itu terlalu tinggi. Mungkin ya tua-tua aja yang udah mau mati baru masuk ke ruang apa ini gitu kan. Bagaimana kira-kira strategi kita itu, Pak Dokter? Terima kasih. Silakan Dr. Kurnia. Jadi gini ya, kan kita percaya lagi sama Al-Quran, al-haqqu mirobika fa'atakunana minal mumtarin. Ya, pergiliran kekuasaan itu akan terus terjadi. Pergiliran kekuasaan, kisaran kapan itu segala macam itu pasti akan terjadi. Kita nggak usah mikirin hasilnya lah. Makanya Allah bilang di surah 9 ayat 105. Berusaha aja kamu, Allah, Rasul, umat beriman sebagai saksi. Ya, yang selama ini kita berusaha itu, kita nih belum seperti perjuangan Rasulullah. Ya, itu diblokir, di ini segala macam. Medianya udah ada nih. Ya, itu media, yaitu seperti ini. Kajian ini direkam segala macam, seluruh dunia ini orang bisa melihat. Ya, dengan kita melihat begitu hebatnya ternyata Al-Quran semuanya bisa menerangkan, ya insya Allah ada orang-orang yang berkuasa yang bisa menghayati ini sehingga mereka berubah, ya sehingga apa? Itu jadi nilai pahala kita, ya udah berjuang aja, ya jadi kita udah tercatat tuh memang perjuangan kita begini loh gayanya. Hasilnya nggak usah dipikirin. Allah yang nanti akan ini. Nah, sekarang yang mana yang kita bisa betulin? Ya, kayak saya di bidang kedokteran. Ya, saya akan mengajarkan semua filosofi Al-Quran itu di situ. Ya, nah, memang berat, memang banyak ini segala macam. Ya, dan itu dijelaskan di Al-Quran surat 5 ayat 68 bacaan tadi. Kamu orang ahli kitab tidak dipandang beriman sedikit pun sebelum kamu menegakkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Apa yang kamu tegakkan itu pasti banyak orang lebih meinikan kamu. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Coba baca dah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah 68. Katakanlah hai Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Shadaqallahul azim. Kita nasihatin aja. Kita mau bukanya ini dengan hikmah nih. Ya, hikmah itu artinya kemampuan yaitu membaca alam beserta isinya seluruhnya dengan kalimat Al-Quran. Kita bisa mempraktekannya sehingga orang terpesona. Ya, coba bayangkan. Ya, orang-orang pintar dunia, ya, dia terpesona. Ya, makanya Allah bilang di surah 29 dan 49, itu Al-Quran itu hanya berlaku di dada orang-orang yang berilmu. 9/9. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Sadaqallahul-azim. Makanya tugas kita ini semua, kita harus membuka wawasan pemikiran Al-Quran, apalagi yang hadir di sini adalah semua sarjana semua. Ayo dong kita sama-sama ya menggali Al-Quran ini. Yang selamanya ini kan kita nggak terbuka kan? Iya kan? Iya kan Pak Swandi kan? Iya. Pak Swandi lihat nggak bahwa Al-Quran itu ada di dunia, misalnya saya di bidang bedah onkologi, ada nggak? Nggak ada kan? Tahu kan? Filosofi Al-Quran ini ada nggak di bidang ilmu gizi yang besok nanti akan saya jelaskan? Nggak ada kan? Belum. Nggak tahu kan? Filosofi Al-Quran ini ada nggak di bidang hukum? Nggak tahu kan? Padahal di Universitas Harvard itu ya ditulis ayat Al-Quran tuh di pintu masuknya. Iya kan? Hah? Mengenai keadilan. Ya, saya bisa jelasin ayatnya. Ya. Nah, sekarang ilmu Al-Quran ini ada nggak di perputaran ekonomi? Mikro, sekalian makro. Ada. Ya. Nah, yang selama ini kita nggak pernah tahu nih. Ya, ayo dong kita sama-sama dong. Ya, Aswandi ahli lingkungan. Ya, bagaimana surat 15 ayat 22 kan udah saya bilang. Allah menyiapkan angin untuk mengawinkan. Teliti dong kekuatan angin yang berapa nih yang fungsinya untuk mengawinkan. Apa kekuatan angin yang sampai hancur akan mengawinkan? Itu kan jadi penelitian ilmiah. Atau kalau seandainya nggak ada angin, bagaimana kita ciptakan kipas angin untuk niupin di situ? Nah, ya kan? Kita ukur jaraknya. Yang berapa nih? Itu kan riset ilmiah semua. Akal tadi ya. Iya. Sekarang pertanyaan lebih berat mana nih? Kita pakai akal sendiri atau pakai akal dipimpin Al-Quran? Banyak yang gunakan akal sendiri yang kita gunakan. Sekarang akal sendiri nih. Orang mau coba nih, mau lihat bangunan piramid. Ya, sampai 15, 20 tahun, 30 tahun nggak ketemu tuh. Rugi. Cuma dibahas hasil risetnya dengan satu ayat, surah 28 ayat 38. Aman, bikinin tuh bangunan tinggi dari tanah lempung yang dibakar. Apa yang kita bisa olah nih? Kalau saya, ya, bukan berdasarkan filosofi Al-Quran, banyak waktu yang terbuang. Ya kan? 30 tahun loh. 30 tahun kita nggak ketemu istri, nggak ketemu anak, risetnya mahal. Ngapain? Mendingan pakai Al-Quran ngebahasnya. Setuju nggak? Setuju. Iya. Nah, ayo dong. Kita kan enggak. Udah jelas begitu, udah kita baca gitu, kita masih tetap ngeyel, belajar akal dari sendiri. Setuju nggak? Iya. Hah? Setuju. Kalau ngerti gitu, ayo dong pakai Al-Quran dong. Jangan kita hanya ngomong-ngomong aja nggak menentu nih. Ya, makanya Allah bilang nih surat 12 ayat 105, bacain Dadin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 12, surat Yusuf ayat 105. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Sadaqallahul-azim. Itu kan semua kalimat Al-Quran semua kita lalui, kita buang-buang waktu. Kita nggak analisa. Satu aja orang bule, Yoshitsuru Yosumi itu bisa jadi hadiah Nobel gara-gara puasa. Bagaimana yang lain? Bagaimana kalau ayat Al-Quran ini 6.600 sekian ayat? Bagaimana antara ayat Al-Quran satu dengan ayat Al-Quran yang lain digabungkan? Atau dengan 2 ayat Al-Quran yang lain? Atau 3 ayat Al-Quran yang lain? Luar biasa. Ayo dong kita gerakin dong. Semuanya. Ya, kan saya udah buka nih wawasannya. Tinggal kita ngembangin masing-masing dong.
Ya kurang lebih begitulah. Nggak usah ragu, nggak usah ini jalanin aja. Sehingga akidahnya yang selama ini tertutup dengan wawasan filosofi dunia, insya Allah akan terbuka. Iya. Yang Baik, terbuka Dokter itu Kurnia. Saya kira apa yang disampaikan tadi itu memang intinya apa ya, selama ini kita memprioritaskan dunia, begitu ya. ya kurang lebih Sehingga Membelo, Quran membelo, itu membeleo. terabaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Boleh bertanya nggak Pak Dokter? Maaf nih memotong. boleh, Tadi seru banget nih. Tadi diulas di ayat Silakan. 172 di surat Al-A'raf itu mengenai malah alastu birabbikum qalu bala sahidna ya. Terus kalau saya melihat di sini bahwa itu Al-Qur'an memang untuk kita buat selamat dunia dan akhirat itu Al-Qur'an hudalina siap Dok ya. Artinya buat kita sendiri. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan Al-Quran, ya kalau berbalik lagi, banyak orang yang tidak peduli dengan Al-Quran. Mungkin banyak juga yang lalai. Kadang kita melihat itu sendiri, saking senangnya membaca Al-Quran, megang Al-Quran sampai di tempat tidur, ketiduran, tahu-tahu Quran ada di dada. Insya Allah kita husnul khotimah. Nah pertanyaannya begini Pak Dokter, jelas-jelas di situ tadi yang di surat Al-A'raf, bahwa aku ini adalah Tuhanmu. Dan mereka menjawab, bala, betul, engkau Tuhan kami. Tapi banyak manusia itu yang lalai. Sebetulnya Al-Quran, ada semua tadi diulas semuanya. Intinya tuh di Al-Quran. Tapi pertanyaan begini Pak Dokter. Kenapa ya Al-Quran kalau kita terbiasa atau istiqomah membaca Al-Quran ketika kita seperti kayak kita nyandu gitu. Hari-hari kita dengan Al-Quran ketika kita tidak megang sehari aja dengan Al-Quran atau kita ada yang lewat gitu dengan kesibukan kita, ada yang kurang, kita nggak, oh iya belum megang Al-Quran, kita belum baca. Kayaknya kayak ada yang kurang gitu Dok, kayak seperti nyandu gitu Dok dengan Al-Quran. Mohon petunjuknya deh Dok. Bahkan kita kalau saking senangnya, baca terlena, terbuai, tahu-tahu udah sambil baca, sambil tidur bersama Al-Quran, itu indahnya Pak Dokter. Petunjuk Pak Dokter. Bagi kita yang cinta dengan Al-Quran. Mohon izin Pak Dokter penjelasannya. Terima kasih Pak Dokter. ini ya, Al-Quran itu kan tadi udah dibilang. Ya, surat 30 ayat 30 sesuai fitrah. Terus sudah gitu surat 53 ayat 29. Al-Quran itu aku turunkan itu karena aku tahu sejak kamu dibuat dari tanah sampai perkembangannya. Surat 4 ayat 28, aku tahu kelemahan-kelemahan kamu. Ya, jadi ya kita ini akan dibimbing sama sesuatu yang luar biasa. Ya, yaitu yang luar biasa itu Al-Quran. Nah, untuk menjadi itu sesuatu yang luar biasa ini kita harus ngerti. Ya, kita harus jalankan. Kita harus olahragakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengerti, menjalankan, menjadi olahraga dalam kehidupan sehari-hari kita, insya Allah kita akan nyandu. Ya, insya Allah kita akan nyandu. Ya, proses mengerti dan menjalankan itu udah dijelaskan di waktu kita yaitu menerima ayat Al-Quran pertama kali. Kita nggak ada apa-apa. Bukan. Pada waktu roh ditiupkan. Kita kan belum terbentuk. Surat Al-Insan bukan Dok? Yang tadi surat 7 ayat 172. Dan pada waktu itu, pada waktu lahir tuh, ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk. Kamu saya ciptakan dari air mani yang bercampur. Kemudian kamu datang ke bumi ini, saya kasih perintah dan larangan. Surat Al-Insan ayat 1-2. Oleh karena itu saya kasih pendengaran dan penglihatan. Kan ini mulai mengolahragakan. Nah, hasil olahraga, jangan main-main nih. Hasil olahraga dari sederhana ini, ya, bisa membahas suatu, misalnya yang dibilang di dunia kedokteran itu, yaitu pada waktu bayinya tertukar nih. Ya, dengan dengar bunyi jantung aja, dia akan tenang. Ya, akan tenang. Terus sudah gitu dari
air susunya aja orang bisa menilai, ya ini anak saya loh, dengan yakin 100%. Iya. Sedangkan dunia kedokteran, ya yang melalui kromosom, tes DNA, enggak menjawab sempurna. Akhirnya bingung dokter itu. Bingung, dia telepon dokternya yang di Mesir. Oh gampang itu. Satu ayat aja nih. Penelitian ribuan orang dengan kromosom sama DNA cuma dibahas satu ayat. Kira-kira malu nggak? Malu nggak? Makanya Allah bilang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim min misli. Kalau kamu tidak percaya Al-Quran dari sisi aku, silakan buat satu surat atau bantah seluruh orang pintar dunia, asal jangan aku, kata Allah. Bayangin, kalau saya baca seperti itu, saya tinggalin tuh buku-buku yang lain. Saya kembangkan dari hasil baca buku yang lain itu dengan kalimat Al-Quran. Ya kan? Nah, harusnya kita tertarik. Loh, apalagi di dunia kedokteran. Gila ya, kita mau bahas evidence base tentang mati bisa dimundurin. Dari mulai zaman dunia kedokteran sampai sekarang itu aja bahasa. Nah, ya kan? Panjang umur. Padahal Allah bilang nih, surat 7 ayat 3, nggak bisa maju, nggak bisa ini. Bisa ditunda. Nggak bisa ditunda. Kenapa? Itu udah dititipin tuh, setiap tubuh itu ada malaikatnya untuk pencabut nyawanya. Ya kan? Yang nggak bakal ini protes. Surat 32 ayat 11 baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 32 Aja dah. ayat 9. 11. Ayat 11. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Shadaqallahul azim. Ya, akan mati nih. Dia nggak pernah ingkar. Surat 6 ayat 61 baca tadi. Surat 6 ayat 61, surat Al-An'am ayat 61. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Shadaqallahul azim. Nggak lalai tugasnya nih. Nggak ada yang bisa terhindar. Mau disogok malaikat itu sama duit tuh yang satu kemari, nggak bisa. Mau satu dunia ini nggak bisa. Surat 13 ayat 18 baca, Din. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 13 ayat 18. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab atau perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Shadaqallahul azim. Kita kalau udah tahu nih, udahlah. Jangan cari dunia lah. Ya, makan udah cuma satu piring. Tidur Al-Hadid juga. 20 ya dok ya? Ah, Al-Hadid 20 tuh ya? ya, ya, yang banyak sih surat 3 ayat 14, Al-Hadid 20, perhiasan segala macam. Ya, jangan mengjorkan kamu. Surat 18 ayat 6, surat 18 ayat 47, surat 28 ayat 60. Ya, jabatan segala macam itu tipuan dunia. Ya, nah jadi kalau udah seperti itu udahlah. Ya, ngapain? Ya, kita dengan ini, ya beban kita, hisab segala macam. Makanya ada ya, Usman Abdurrahman bin Auf, dia pengen miskin tuh. Miskin. Ya, tapi nggak bisa miskin. Kurmanya laku dok yang busuk dok. Maka itu, ya kurang lebih begitu ya.
Baik, Dokter Dok, Kurnia. makasih dok. Ya, jazakallah. Kita padakan sampai di sini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas wejangan dan nasihat yang disampaikan. Semua kiranya pertemuan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup pertemuan ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ahmad. Terima kasih dokter-dokter semua. Terima kasih, dokter. Izin Lip ya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Kurnia.